Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Elvareta Nur Fitriani Renata dengan NIM 161124101128 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara, serta peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Fakih, karena sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi ini. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini tidak lepas dari peristiwa Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober pada tahun 1928. Pada saat itu perwakilan pemuda dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul untuk menyepakati ikrar Sumpah Pemuda. Mereka bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa sendiri menjadi salah satu buah kesepakatan dari pertemuan tersebut yang tertuang pada bulir ketiga pada Sumpah Pemuda. Pada bulir ketiga yaitu menyatakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sehingga pada momen 28 Oktober 1928 tersebut menjadi pernyataan bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu semakin penting. Dan sejak saat itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mulai dipraktikkan dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi dinyatakan sebagai bahasa negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi dinyatakan sebagai bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini juga terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Maka kedudukan bahasa Indonesia ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Dan yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan dilansir dari situs Kantor Banten Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyatakan bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Fungsi yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Maksudnya yaitu bahasa Indonesia akan memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat, terutama kita kaum muda dan juga pelajar, membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan juga antar budaya. Dengan adanya bahasa Indonesia ini, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang, sosial budaya, dan bahasa tidak perlu lagi dikhawatirkan. Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasa yang memungkinkan adanya keserasian di antara suku-suku budaya dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Untuk fungsi kedudukan bahasa Indonesia yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang berarti seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia.
Contoh kegiatan kenegaraan itu seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik bentuk lisan maupun bentuk tulisan. Untuk contoh dalam bentuk tulisannya itu seperti penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintahan dan badan-badan kenegaraan lainnya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Fungsi ini sendiri tentunya sangat vital dalam dunia pendidikan di Nusantara karena sebagai bahasa negara yang kedua dan dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan juga di perguruan tinggi. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional. Yang hal ini berfungsi dalam kepentingan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan lainnya. Yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yaitu sebagai satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa. Dan fungsi yang kelima yaitu sebagai bahasa media massa, yang berperan penting dalam menyampaikan berita lewat media massa yang harus menggunakan bahasa baku dan benar. Materi yang kedua yaitu peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan juga kenegaraan. Bahasa Indonesia ini sangat berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan dan mendorong pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu juga, peran bahasa Indonesia ini telah menyatukan berbagai kelompok etnis ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia menjadi sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, menumbuhkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan kenasionalan, dan membangun peradaban baru tentang Indonesia. Itu tadi sedikit pemaparan saya mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan juga bahasa nasional, serta peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.